Cerita sebelumnya berakhir dengan Ghislaine yang memimpin penyerangan untuk mempertahankan situasi perang menjadi kemenangan abadi. Dengan bala tentara yang dipimpinnya, dia menyerang dari sisi belakang, dan hal ini merupakan serangan kejutan yang membuat musuhnya panik. Dengan strategi ini juga, Ghislaine adalah sosok yang lebih dekat dengan komandan musuh, yaitu Victor. Sementara Kaor dan Belinda berada di sisi kiri. Di kamp utama pasukan Digald, mereka telah diambang kehancuran akibat serangan brutal yang datang. Yang benar saja, sosok yang Ghislaine percayakan untuk mengobrak-abrik kamp utama adalah Gillion, sang mantan pemimpin tentara bayaran dengan kemampuan yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Di sana, Gillion memerintahkan Gordon dan Toran untuk menghancurkan semua fasilitas musuh, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian sekaligus menghabisi para musuh yang ada di depannya. Baik Gordon maupun Toran terus mengamuk, di mana mereka sangat diunggulkan dengan serangan kejutan sambil menunggangi kuda. Bahkan mereka penasaran bagaimana reaksi pasukan musuh yang berperang di garis depan ketika kembali dan melihat kamp utamanya hancur. Thamos tak mengerti kenapa mereka yang diserang bisa sampai terpojok seperti ini, dan dari mana datangnya pasukan Perdium yang sangat brutal itu. Di saat yang sama, Gillion telah melihatnya dan segera melesat begitu cepat dengan kudanya untuk mengincarnya. Salah satu cara terbaik untuk menang maupun melumpuhkan semangat tempur pasukan Digald adalah memenggal kepala pemimpinnya. Thamos, yang panik, terus memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Gillion. Namun Gillion melewati mereka semua dengan mudah. Saat Gillion hampir mendapatkan Thamos, tiba-tiba saja sebuah serangan mengarah kepadanya. Insting Gillion dapat merasakan serangan itu sangat cepat, menunjukkan pemilik ayunan senjata itu cukup tangguh. Dengan ini, kedua senjata besar mereka saling bertabrakan hingga menciptakan suara benturan yang hebat. Dengan demikian, Thamos berhasil selamat. Padahal tinggal selangkah lagi Gillion mendapatkan kepalanya jika tidak ada yang menghalanginya. Walau Gillion bersikap santai tanpa menunjukkan raut wajah terkejut atau semacamnya, dia memahami bahwa musuh yang dilawannya tergolong kuat. Yang benar saja, sosok itu adalah Adon Fraso, dan dia memuji keberanian sosok di hadapannya yang memimpin pasukan kecil untuk menyerang kamp utama. Adon sebelumnya ingin bergabung dalam medan perang, tapi Victor menyuruhnya menjaga pemimpin Digald, dan hal itu membuatnya bosan. Namun siapa sangka hal menyenangkan justru datang dengan sukarela kepadanya. Sebelum menghabisi pria tua di hadapannya, dia ingin mengetahui namanya terlebih dahulu. Walau hanya bertukar satu serangan, Adon mengakui kepantasan Gillion untuk bertarung dengannya. Hanya saja Gillion menyebut bahwa dia tidak memiliki nama dan menganggap dirinya hanyalah senjata milik Perdium yang melayani tuan muda Perdium itu sendiri. Sementara itu, di benteng sisi kiri, pertarungan makin memanas dengan kedua pihak yang saling mengerahkan segalanya. Kedatangan Belinda di sana sangatlah membantu, tapi dia adalah tipe asasin yang terbiasa menggunakan senjata kecil. Maka dari itu, dia menangkap musuh untuk dijadikan santapan sang serigala, yaitu Kaor sendiri. Sejak perang dimulai, Kaor terus kegirangan karena hal ini benar-benar menyenangkan, seakan dia terlahir hanya untuk berperang. Saat musuh berada dalam jangkauannya, dia memotong mereka menjadi dua bagian, dan kebrutalannya membuat semangat tempur musuh menurun. Hanya saja tindakannya membuat Belinda cukup kesal karena dia kecipratan darah. Padahal Kaor bisa menghabisi mereka dengan menebas kepalanya saja. Namun Kaor tidak punya waktu untuk memikirkan musuhnya. Bahkan dia meminta Nona yang bersamanya untuk menghindari cipratan. Ucapan yang memanggilnya Nona makin membuat Belinda kesal, karena hal itu terdengar seolah dirinya gadis yang lemah. Sementara itu, di benteng bagian kanan, Ghislaine sendiri menerobos musuh dengan zirah tempurnya. Para pasukan Digald yang melihat kebrutalannya tanpa ampun menjadi sangat ketakutan. Bahkan di antara mereka memutuskan untuk melarikan diri. Hanya saja Ghislaine tak berniat mengampuni siapapun dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk memastikan pasukan Digald terkubur di tempat ini. Hal terpenting dari perang tidak hanya berdasarkan jumlah musuh dan seberapa banyak dia menghabisi mereka, tapi Ghislaine harus menghancurkan perlengkapan yang mengancam Perdium. Sementara itu, para tentara bayaran yang melihat kepemimpinan Ghislaine menjadi sangat bersemangat. Bahkan mereka akan terus mengikutinya walau hidupnya dipertaruhkan. Kemudian salah satu komandan Digald melihat pasukannya melarikan diri dari musuh yang sedikit. Untuk mengatasi Ghislaine, dia memerintahkan pasukan tombaknya untuk menghentikannya.
Akan tetapi, Ghislaine tidak berniat berhenti. Bahkan dia percaya bahwa kuda yang ditungganginya pasti berhasil menghindari tombak itu. Saat Ghislaine berada dalam jarak serangan para pasukan itu, mereka segera mengincarnya. Namun mereka tidak menemukan Ghislaine dan hanya melihat kudanya menghindari tombak. Semua pasukan di Gald bertanya-tanya di mana keberadaan Ghislaine, padahal sebelumnya dia berada di atas kuda. Siapa sangka, dia kini berada di tempat yang tidak terpikirkan oleh siapapun di udara. Dengan ini, Ghislaine akan membuat formasi musuhnya rusak dan lebih mudah menghabisinya. Dalam sekejap, Ghislaine bergerak dengan kecepatan luar biasa, menebas dengan pedang besarnya seolah senjata itu tak memiliki bobot sama sekali. Tak hanya itu, pergerakan yang ditunjukkan Ghislaine sangat luar biasa dengan gaya bertarung yang unik tapi mematikan. Yang benar saja, Ghislaine melewati mereka tanpa memberi kesempatan untuk hidup. Bagi Ghislaine, menciptakan ketakutan bagi musuhnya adalah salah satu tujuannya agar semangat tempur mereka menurun drastis. Walau sudah menghabisi banyak musuh, Ghislaine tidak boleh puas karena perang ini takkan dimenangkan dengan hal itu saja. Saat ini, perhatiannya tertuju pada menara yang digunakan musuh untuk mencapai benteng. Ghislaine tak menyangka keadaan benteng lebih buruk dari dugaannya, dan jika terus dibiarkan, maka gerbang utama Perdium akan jatuh. Pasukan tentara bayarannya yang menunggangi kuda sudah melakukan yang terbaik, bahkan mendominasi. Tapi jumlah musuh sangatlah banyak, dan jika pasukannya ragu, maka situasi dapat berubah dengan cepat. Bahkan merekalah yang terkepung. Di saat yang sama, komandan musuh memerintahkan anak buahnya untuk terus maju dan membuat Ghislaine sibuk, karena sebentar lagi benteng utama Perdium pasti akan jatuh dengan menara yang ada di sana. Ghislaine memahami bahwa dirinya tidak punya banyak waktu dan seluruh tentara bayarannya takkan bisa bertahan lama. Jika mereka kehilangan momentum, maka takkan ada harapan lagi. Maka dari itu, dia harus menciptakan kemenangan. Ghislaine berjalan mendekat sambil membawa pedangnya dengan gaya yang unik, membuat dirinya tampak lebih menakutkan. Keunggulan dari pedang besar miliknya mampu menghancurkan zirah musuh yang hanya dikhususkan untuk menangkis panah maupun senjata biasa. Walau begitu, pasukan di Gald tak hentinya datang ke arahnya. Mereka terus datang satu persatu, dan Ghislaine terus menghabisi mereka tanpa ampun. Setiap gerakan Ghislaine hanya dikhususkan untuk menghabisi musuh, dan tak ada gerakan percuma yang terbuang. Walau terlihat sederhana, ini adalah gaya bertarung Ghislaine yang telah diasahnya melalui pengalaman dari ratusan pertempuran sebagai sang raja tentara bayaran. Tak ada waktu bersantai, dan dia harus menghabisi musuhnya. Meskipun tiap musuh berusaha mencegahnya mendekati menara, Ghislaine tak bergeming. Dia tampak seperti malaikat kematian dalam perang ini. Para pasukan di Gald yang berjaga di menara kini menargetkan Ghislaine dengan panah mereka, tapi hal itu percuma, sebab insting dan gaya bertarung Ghislaine tidak bisa ditebak. Kini Ghislaine menargetkan komandan musuh yang dianggapnya pengecut karena hanya berlindung di balik anak buahnya tanpa turun langsung ke medan pertempuran. Maka dari itu, Ghislaine menghabisinya tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Zira, salah satu komandan pasukan di Gald, bahkan tak dapat melindunginya dari keganasan pedang Ghislaine. Yang benar saja, dia melemparkan tubuh orang itu menuju menara. Siapa sangka, Ghislaine tak hanya melempar orang itu, tapi juga menempatkan pedangnya di menara tersebut. Ghislaine menggunakan kemampuan dari masa lalunya, yaitu mana thread yang menyambungkannya dengan pedang miliknya. Setelah itu, Ghislaine menjadikan pedang itu sebagai tumpuan agar bisa naik dalam waktu yang lebih cepat. Walau jarak menara masih cukup jauh, Ghislaine yakin dia pasti bisa melewatinya. Setelah mendapatkan pedangnya, dia akan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Para pasukan di Gald dipenuhi ketakutan atas kedatangan Ghislaine yang seperti malaikat kematian. Di sana, Ghislaine mengayunkan pedangnya sekuat tenaga demi menghancurkan menara. Dia tidak sepenuhnya menargetkan musuh yang ada di menara ini, karena target sebenarnya adalah menghancurkan menara itu sendiri. Hanya dengan satu tebasan, Ghislaine menghancurkan menara itu hingga membelahnya. Para pasukan di Gald tak mengerti bagaimana seseorang bisa menghancurkan menara besar itu dalam sekali tebasan. Sementara itu, perhatian Victor tertuju pada Ghislaine yang terlihat cukup merepotkan. Dilihat dari manapun, Ghislaine sangatlah menakutkan. Terlebih dengan zirah khusus miliknya. Lalu Victor menanyakan apakah gerbang yang ditargetkan belum hancur. Pasukannya menjawab bahwa pertahanan gerbang Perdium lebih kokoh dibandingkan perkiraan awal, ditambah kehadiran orang-orang di balik pintu. Tapi hal itu takkan berlangsung lama.
Kemudian Victor mulai bergerak sambil mengingatkan pasukannya agar menyelesaikan semuanya dalam waktu 5 menit. Victor akan mengurus pemimpin musuh dengan kedua tangannya sendiri. Jika pasukannya belum menembus benteng dalam waktu yang ditentukan, maka dia akan menghabisi para prajuritnya. Tentara itu pun sangat panik karena mengetahui betapa mengerikannya Victor. Saat Victor menuju tempat Ghislaine, seseorang baru saja memanggilnya dengan sebutan si kepala bersayap. Yang benar saja, sosok itu adalah Kaor, sang pemimpin tentara bayaran Cerberus. Dia cukup yakin jika Victor adalah lawan yang menyenangkan, dan mereka sebaiknya bermain terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, Kaor melesat maju dengan ajakan agar Victor bermain bersamanya. Akan tetapi, Victor enggan membuang waktunya dengan melawan tentara rendahan, dan dia segera menarik kudanya. Siapa sangka cara itu membuat kuda Victor melayangkan tendangan telak yang langsung mengenai kuda milik Kaor yang sedang melaju ke arahnya. Tak hanya itu, tebas pedang yang cepat mengarah ke arahnya dengan mengincar titik vital pada sasaran. Walau serangan itu tiba-tiba, Kaor menghindarinya dengan terpaksa, meninggalkan kudanya yang harus menanggung kematian melalui pedang yang memotong lehernya. Siapa sangka, Kaor malah melompat. Bukan untuk mundur maupun melarikan diri, tapi dia datang untuk menyerang dari udara. Tak hanya sekadar serangan biasa, Kaor memutar tubuhnya di udara demi menciptakan serangan yang lebih kuat. Namun hal itu dapat diatasi oleh Victor dengan mudah, menunjukkan jika instingnya sangat tajam. Kaor tak menduga jika serangan yang dilancarkannya sekuat tenaga dapat diblokir dengan baik, padahal musuhnya tidak berada dalam posisi yang menguntungkannya. Benturan pedang di antara mereka membuat keseimbangan Kaor goyah, dan hal ini takkan dilewatkan oleh lawannya. Victor telah menghadapi tentara bayaran yang berpikir dirinya kuat, tapi semuanya berakhir menyedihkan. Maka dari itu, dia akan menunjukkan arti dari kekuatan sesungguhnya kepada Kaor yang berani menantangnya. Padahal dia hanya bertarung demi uang saja. Kaor, yang dalam keadaan buruk, harus memaksimalkan kekuatannya untuk memblokir serangan musuhnya karena tubuhnya bisa saja terpotong. Namun, siapa sangka tebasan milik Victor sangat kuat, bahkan mampu mematahkan pedang Kaor yang digunakan untuk melindungi tubuhnya. Berkat pedang miliknya, Kaor hanya terluka pada bagian bahu, dan jika terlambat memblok serangan yang datang, maka dia pasti sudah mati. Bagi Victor, tidak ada yang lebih mudah untuk ditangani selain binatang buas yang hanya menyerang berdasarkan instingnya saja. Dengan ini, Kaor dipukul mundur, dan dia juga telah kehilangan kudanya, menandakan jika duel ini akan sangat merugikannya. Sambil memegang lukanya, Kaor memahami satu hal, lawannya saat ini benar-benar sangat kuat untuk ditanganinya. Tapi dia sudah mengetahui hal itu disebabkan tuannya telah memberitahu bahwa kerajaan Dyglat memiliki kartu tersembunyi milik Desmond, dan dia berada di antara Dyglat untuk mengincar Perdium. Kaor, yang mendengar itu, segera menanyakan apakah orang itu lebih kuat dari tuannya, dan Ghislaine menjawab bahwa Victor sosok yang lebih kuat dari semua lawan yang pernah dihadapi oleh Kaor, kecuali dirinya. Berdasarkan pengamatannya, Ghislaine yakin jika Victor menggunakan jumlah pasukan yang banyak untuk mengalihkan fokus pasukan Perdium agar benteng dapat dilindungi. Setelah itu, mereka akan menerobos masuk melalui gerbang utama, yang kian melemah dengan kekuatan penuhnya. Rencana mereka berdua hampir sama, dan untuk itulah Ghislaine menyiapkan sesuatu di belakang gerbang utama untuk menyambut pasukan Victor. Sosok yang dimaksudnya adalah Vanessa, yang membutuhkan waktu untuk menyiapkan serangan sihir terbaiknya. Akan tetapi, terdapat satu masalah. Jika Victor berhasil meninggalkan gerbang, seluruh rencananya mungkin saja akan berantakan. Jika itu terjadi, Ghislaine mempercayakan kepada Kaor untuk menahan Victor, apapun yang terjadi. Dia tidak diperintahkan untuk menang maupun mengorbankan dirinya, tapi Kaor harus menahannya dengan segala yang dimilikinya. Lalu, Kaor mengangkat kembali pedang patah miliknya. Yang benar saja, dia masih bisa tertawa dan menganggap Victor merupakan lawan yang pantas untuk dikalahkannya. Sementara itu, di garis belakang, pertarungan hebat juga telah pecah di sana, di mana Gilion dan Adon saling beradu menggunakan senjata besar milik mereka. Raja Dyglat bersama pasukannya hanya bisa menjaga jarak karena mereka tidak bisa melakukan apapun, dan pertarungan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri. Para tentara bayaran lainnya juga disibukkan oleh jumlah musuh yang banyak, dan mereka tidak boleh membuat celah karena hal itu akan berakibat fatal.
Walau Gilion adalah mantan kapten tentara bayaran, dia sangat jarang bertemu dengan lawan yang sekuat ini. Perisai besar yang dimiliki Adon dapat memblokir segala serangannya, bahkan hampir mustahil ditembus, ditambah dengan senjata miliknya yang membuat pertahanan sekaligus daya serangnya sangat sempurna. Dia terus bertanya-tanya kapan terakhir dirinya melawan sosok setangguh ini saat dia masih menjadi kapten tentara bayaran. Namun dia juga tidak punya banyak waktu di tempat ini dan harus segera menyelesaikan pertarungannya. Tapi Adon menganggap serangan yang datang ke arahnya takkan berguna karena dia akan selalu mengatasinya, walau dia mengakui serangan Gilion luar biasa. Lalu, Adon memanfaatkan perisainya untuk membuat celah agar dia dapat mengincar targetnya. Setelah itu, dia melesatkan serangan dari pedang besar miliknya. Tapi Gilion masih mengatasinya dengan cukup baik. Yang benar saja, tujuan utama Adon bukanlah Gilion, melainkan kuda yang ditungganginya. Dengan ini, kuda Gilion telah mati dan dalam waktu singkat keseimbangannya akan goyah. Jika serangan datang ke arahnya, maka dia benar-benar dalam bahaya, dan Adon hanya perlu melancarkan serangannya sekuat tenaga. Adon mengakui jika Gilion sudah bertarung dengan baik, walau dia hanyalah seorang tentara bayaran rendahan. Dia pun berniat menghabisi Gilion dengan menekannya menggunakan perisai miliknya. Tapi Gilion masih tak bergeming, walau dia berada dalam kondisi yang buruk, dan jika lengah sedikit saja, maka hidupnya akan dalam bahaya. Tak hanya Gilion, tapi Kaor juga berjuang menghadapi Victor dengan segala yang dimilikinya, sambil mempertaruhkan hidupnya. Situasi ini juga makin tidak menguntungkan Perdium jika terus dibiarkan. Yang benar saja, gerbang utama kini telah tertembus setelah tabrakan berulang kali yang dilakukan oleh pihak musuh. Sang Lord, yang melihat situasi ini, sangat panik karena musuh sebentar lagi akan memasuki wilayah Perdium. Di saat yang sama, Alfoy melihat mereka semua bisa saja mati, dan dia segera meminta Vanessa melakukan sesuatu karena dia sudah menyerap mana miliknya. Namun Vanessa harus bersabar karena tuan mudanya memberinya kepercayaan, dan dia harus mewujudkannya. Sementara itu, Victor, yang melihat gerbangnya telah terbuka, memerintahkan seluruh pasukannya untuk menerobos masuk. Seperti yang dikatakan Ghislaine, kini Victor menyerang dengan kekuatan penuh dari pasukannya. Dia merasa para pasukannya yang menang jumlah akan bisa merenggut kastil Perdium, karena dia akan mengurus para komandan Perdium, termasuk pemimpin Perdium. Tapi Kaor masih bangkit untuk mencegahnya. Dia takkan membiarkan Victor meninggalkan tempat ini, dan dia pasti akan menghabisinya. Lalu Victor menyebut bahwa Kaor seharusnya mengetahui jika level mereka berdua sangatlah berbeda, tapi kenapa dia masih berusaha untuk bertarung? Di sisi lain, Adon menegaskan jika gerbang utama sudah terbuka, menunjukkan perang ini akan segera usai. Meski begitu, Victor dan Adon mengakui serangan tiba-tiba yang mereka alami terencana dengan sangat baik. Tapi hasil akhirnya akan tetap sama karena mengisi kelompok penyerang dengan tentara bayaran sangatlah tak berguna. Tak peduli seberapa hebat para tentara bayaran, mereka juga tidak akan bisa mengalahkan seorang kesatria yang terlatih dengan benar. Victor tak mengerti kenapa Kaor masih bertahan, dan seorang tentara bayaran seharusnya tidak bersikap seperti ini. Walau tertekan, semangat Kaor tidaklah padam, bahkan dia makin kegirangan untuk bertarung. Bagi Kaor dan Gilion, seorang kesatria maupun tentara bayaran, terdapat satu kesamaan dalam medan perang, hanya ada kemenangan dan kekalahan, dan mereka berdua takkan mengecewakan tuannya. Adon, yang melihat serangan datang, akan segera mengakhiri pertarungan ini, tapi Gilion merendahkan tubuhnya sambil menguatkan pijakannya. Namun terdapat sesuatu yang aneh pada kapaknya, di mana Gilion tidak mengadu mata kapaknya secara langsung, melainkan memanfaatkan bagian dalam kapaknya untuk menyingkirkan senjata musuhnya. Adon tak menyangka jika lawannya akan memanfaatkan bagian dalam kapaknya seperti ini. Dengan bagian dalam kapak itu, Gilion menguasai adu senjata itu. Dia pun mengibaskan kapaknya dan memaksa Adon melepaskan senjatanya, sekaligus bertahan dengan perisainya tanpa peduli pada hidup kudanya. Serangan itu membuatnya terjatuh, dan mereka berdua dalam keadaan yang sama, yaitu berada di atas daratan. Adon sangat murka karena seorang tentara bayaran rendahan berani melakukan ini padanya. Namun Gilion tidak memberinya kesempatan untuk bangkit dan langsung saja kembali menyerang secara brutal. Tapi serangan itu masih berhasil diatasi oleh Adon dengan perisai miliknya. Serangan dahsyat itu membuat seluruh tubuh Adon bergetar,
karena dia memakai armor lengkap di sekujur tubuhnya. Gilion belum pernah menemukan lawan yang tak memiliki celah, dan sekarang ini dia akan menunjukkannya. Yang benar saja, Gilion malah menghunuskan pedang miliknya untuk mengakhiri pertarungan. Bagi Gilion, dirinya merupakan senjata untuk melontarkan dan ada untuk memberikan kemenangan padanya dari tiap yang diperintahkannya dalam mengeliminasi musuh. Adon, yang tertahan oleh kapak Gilion, harus menerima dampaknya dengan melakukan eksekusi di tempat. Di sisi lain, Kaor berlari ke arah Victor meskipun posisinya tidak diuntungkan. Meski dia tahu Victor adalah lawan kuat, bahkan bisa saja menghabisinya, tapi permintaan telah mempercayakan tugas penting ini padanya, dan dia tidak boleh menggagalkan segala sesuatu yang direncanakan. Dia hanya perlu satu serangan fatal untuk mengakhirinya, dan dia harus menciptakan kesempatan tersebut sambil bertahan hidup.